Hello, good morning, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English lesson for the 12th grade of SMK and 2 Terbanggi Besar. Jadi selamat datang anak-anak kelas 12, TP1, TP2, TP3, dan juga TKR 3, 4, dan 5. Untuk tahun ini, kita akan belajar bersama bahasa Inggris. Baik, perkenalkan nama Bapak Hamdan Hanifan. Kalian bisa panggil Bapak Pak Hamdan atau Mr. Hamdan. Depends on in what language you are going to ask me. Kalau lagi bahasa Inggris ya you can call me Mr. And kalau bahasa Indonesia ya Pak pun sudah cukup. Oke. Jadi apa yang mau kita bahas pertama kali yaitu tentang bagaimana kita akan belajar bersama selama 1 tahun ke depan. Ini sedikit berbeda dengan pembelajaran sebelumnya, di mana sebelumnya mungkin ada beberapa guru yang menggunakan Google Classroom atau aplikasi yang lain. Ada juga yang hanya menggunakan WhatsApp gitu ya, menyampaikan materi bla bla bla. Tapi kita akan coba pendekatan yang berbeda, yaitu ada sedikit storytelling di mana kalian bisa mendapatkan materi dalam bentuk slide atau nanti diperkecil menjadi PDF ataupun foto ya, nanti melalui WA kalian akan tetap dapat materinya. Dan ada linknya juga di e-learning. Selain itu akan ada sedikit penjelasan dari Bapak tentang bagaimana materi itu bisa kalian pelajari di rumah. Oke, siap, kita mulai ya. Are you ready? Oke, kita mulai. Jadi, apa sih yang harus disiapkan dalam pembelajaran bahasa Inggris selama setahun ke depan? Oke, itu ada gambarnya ya, ada buku, pena. Tentunya kalian tetap harus menyiapkan buku catatan. Kalau misalnya kalian punya buku catatan yang lama, dilanjutkan boleh. Atau misalnya kalian mau pakai buku baru juga boleh. Yang penting pastikan kertasnya masih dalam kondisi baik dan penanya pun masih bisa digunakan. Selanjutnya yaitu ada WhatsApp ya, logo WhatsApp. Jadi di sini Bapak akan hanya menggunakan WhatsApp gitu. Jadi nanti diharapkan kalian membuat grup kelas, silahkan nanti dibuat grupnya bahasa Inggris. Jadi nanti akan disampaikan juga di situ, terutama untuk interaksi kita dalam bertanya kalian ketika mendapatkan materi dan mengalami kebingungan baik dalam pengerjaan tugasnya ataupun dalam pemahaman materi bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Akan sangat baik jika masing-masing kelas memiliki grup WhatsApp bahasa Inggrisnya masing-masing. Dan video ini akan Bapak usahakan untuk bisa diupload di YouTube. Meskipun nanti akan Bapak hidden, jadi hanya yang punya link yang bisa menonton. Oke. Nah, terus apalagi sih bedanya tahun ini dengan sebelumnya? Mungkin Bapak akan meminta kalian untuk memiliki kelompok belajar ya. Itu bisa 2 atau maksimal 4 gitu. Jadi kalau bisa cari temannya yang mungkin rumahnya dekat atau mungkin sering bertemu atau masih saudara, nggak apa-apa kalau misalnya ada dalam satu kelas. Itu jadi nanti dalam belajar itu silahkan berdiskusi intens dengan grupnya, sehingga kalau misalnya kamu bingung tanya kawanmu, kalau bingung bareng-bareng ya silahkan ditanyakan nanti di grup WhatsApp tadi. Jadi dalam bahasa Inggris ini kan ada beberapa materi yang mungkin seperti membuat dialog atau nanti berbagi ide tentang topik tertentu. Nah itu kalau sendirian itu akan sangat sulit sekali. Maka Bapak harapkan setelah ini kalian akan membentuk grup belajar ya, minimal 2, maksimal 4. Kalau misalnya setelah misalnya 4 rata gitu ada 33 siswa gitu ya, ada 31 siswa atau sekitar 30 siswa, 31 siswa itu kan berarti ada 7 kelompok yang 4 orang dan akan ada satu kelompok yang 3 orang, itu tidak masalah.
Yang penting minimal 2, maksimal 4. Kalau sendiri bukan kelompok gitu ya. Jadi nanti kalian akan ada ide, silahkan diskusikan. Terus kalau ada tugas yang memang berkelompok itu benar-benar butuh kelompok. Nah, terus apa lagi sih yang perlu diingat? Ini nih, don't be afraid to ask question. Jadi jangan ragu kalau misalnya nanti ada beberapa hal yang mungkin masih sangat membingungkan, itu silahkan nanti ditanyakan melalui WA. Nanti kalau misalnya pertanyaan itu Bapak rasa akan sering muncul, itu akan ditaruh di grup dan begitu juga jawabannya. Jadi agak mirip kayak kalian bertanya di dalam kelas. Kalau misalnya di kelas kan selama ini kayak ketika kalian masih SMP atau kelas 1, ada satu bertanya, lain juga mendapatkan jawabannya. Jadi fungsinya grup kelas bahasa Inggris itu nanti akan seperti itu. Terus be courteous and polite. Think before speaking. Jadi uh, dalam pendidikan salah satu yang penting itu tidak hanya pengetahuan, tapi bagaimana kalian itu menjadi manusia yang bisa memanusiakan manusia. Jadi uh, perlakukan orang lain itu selayaknya kalian ingin diperlakukan. Hormat, minta tolong gitu ya. Tidak memanggil dengan panggilan-panggilan yang tidak menyenangkan, itu tetap akan kita latih di dalam proses pembelajaran. Selain itu juga keep up with lessons and homework. Jadi tadi kan Bapak bilang kalian tetap butuh buku gitu ya, tetap butuh buku sehingga ada hal yang penting bisa dicatat gitu, terus dikembangkan ide-idenya. Setelah itu dicek lagi nih, udah dikerjain belum ya tugasnya gitu. Karena tugas itu adalah patokan kalau misalnya kalian sudah paham atau belum untuk materi yang disampaikan. Setelah itu tentunya submit assignment correctly. Jadi kerjakan tugas itu dengan benar. Kalau misalnya tugasnya pribadi, ya kerjakan pribadi. Kalau misalnya tugasnya berkelompok, ya jangan kamu ngedit video mukamu ada dua gitu, cuman ganti baju. Ya jangan. Tetap harus dikerjakan secara kelompok meskipun itu menggunakan video call direkam gitu ya. Kan sekarang bisa tuh, kayak misalnya kalian video call IG atau video call WhatsApp gitu, atau aplikasi yang lain lain dan segala macam, terus di screen record gitu kan, tetap bisa untuk melakukan yang namanya dialog misalnya seperti itu. Selain itu tentunya take breaks from being online. Jadi meskipun kalian ini belajarnya menggunakan HP gitu ya, tapi jangan satu hari itu full pegang HP. Tetap kalian butuh break, butuh aktivitas yang lain. Sehingga ketika kalian kembali memegang HP lagi itu siap untuk belajar. Nah, yang berikutnya support each other. Tadi setelah kamu being kind ya and polite, kamu jadi orang yang baik, kamu sopan terhadap yang lain, menghargai satu sama lain, support juga terhadap temannya. Karena kalau misalnya saling support itu lebih enak gitu. Terkadang ada orang yang belajar itu ngerti dikit atau sudah merasa oh ya segini, udah ngerti gitu. Tapi begitu menjelaskan orang lain lagi, oh ternyata masih ada yang kurang nih pemahaman saya gitu. Nah, nanti kamu bisa belajar lagi gitu. Ataupun ketika kamu memang sudah bisa dan temannya kesulitan, ya dibantu saja. Yang penting tidak dalam waktu mengerjakan soal ulangan gitu ya. Jadi ketika dalam proses pembelajaran tidak di minggu-minggu ulangan, itu Bapak harapkan kelompok belajar itu berjalan dan bisa dimaksimalkan. Itu. Untuk peraturan-peraturan lain, ini Bapak sampaikan ada detailnya di sini dalam bahasa Indonesia ya. Kita bisa lihat kalian harus ingat tentang akun e-learning kalian, baik itu akunnya dan juga passwordnya, karena nanti ulangan pun akan tetap pakai itu, gitu ya. Terus WhatsApp, nanti WhatsApp itu kalau bisa sih namanya jangan alay lah ya, jangan alay.
fotonya juga ya, kalau bisa foto kalian lah di awal-awal terutama. Terus nanti akan ada grupnya ya, silahkan dibentuk, ketua kelas boleh, atau kalau misalnya mentok ya nanti silahkan dibicarakan siapa yang bisa bikin. Setelah itu selanjutnya, nah materinya nanti akan Bapak upload di WA juga. Jadi Bapak akan menggunakan akun WhatsApp bisnis sehingga kalian bisa melihat katalog. Jadi katalog itu isinya slide-nya gitu ya, kalian bisa lihat. Nah, terus kelompok belajar sudah kita bahas, ulangan juga nanti akan di e-learning tetap. Tugas pribadi dan kelompok dikumpulkan melalui WhatsApp ya. WhatsApp bisa, atau kalau misalnya nanti ada yang memorinya besar, mungkin Bapak akan minta kalian untuk upload di YouTube pribadi juga boleh. Tapi kalau yang kecil-kecil kayak pengerjaan tugas tulisan, pembuatan dialog mungkin bisa pakai WhatsApp. Terus ada waktu ya untuk dalam pengerjaan tugas dan ulangan tuh akan Bapak berikan jeda waktu. Akan Bapak berikan dispensasi tidak 1 hari tapi beberapa hari gitu. Kalau misalnya kamu lakukan dalam rentang waktu itu, misalnya 3 hari, nilaimu akan maksimal sesuai dengan kemampuan kamu. Kalau misalnya 80 ya akan 80 gitu ya. 90 ya 90. Tapi kalau misalnya sudah melampaui waktu yang ditentukan, maka kamu ya mentok, cuman Bapak kasih KKM untuk tugas yang itu. Nah, setelah itu gimana kalau misalnya nggak dikerjakan? Ya kamu akan harus mengerjakan semua tugas dan tugas tambahan baru mendapatkan nilai KKM. Kalau tidak, ya berarti raport semester 1-mu tidak KKM. Nah, terus gimana Pak kalau misalnya saya ngerasa materinya terlalu mudah, terlalu ringan, saya pengen belajar lebih? Nah, nanti akan Bapak fasilitasi 1 atau 2 kali untuk mendapatkan materi pengayaan. Itu jadi untuk siswa yang mungkin mengejar kemampuan lebih, ingin belajar lebih, satu. Kedua, ingin memiliki nilai tambah, mungkin mau kuliah atau mungkin mau mendaftar di lembaga tertentu atau di perusahaan tertentu yang memang butuh nilai tinggi, itu ada juga caranya. Jadi selain remedial untuk yang di bawah KKM, yang mau nilai tambahan juga akan Bapak siapkan. Nah, terus WhatsApp. WhatsApp ini akan kita batasi seperti sekolah pada umumnya, yaitu jam 7.30 atau sekitar jam 8. Antara itu kita mulai, lalu akan ditutup sekitar jam 4 sore. Ya, pakai akun WhatsApp bisnis. Kalian nanti akan tahu kalau misalnya kalian di luar jam belajar. Nah, terus apa yang terjadi jika kalian kirim WA di luar jam belajar? Akan tetap masuk WA-nya ke nomor Bapak, tapi pembalasannya mungkin tidak akan seresponsif ketika di jam belajar. Bisa jadi dibalasnya besok paginya gitu ya. Jadi kita belajar lagi menormalkan kembali jam kalian belajar itu di pagi sampai sore. Selanjutnya ya itu, tapi kalau tugas kirim malam nggak masalah ya, silahkan selesainya nggak apa-apa. Nah, terus ketika mengirimkan tugas atau bertanya pada saat pertama kali ke nomor Bapak itu, eh, Bapak harap kalian bisa belajar sopan satu, yang kedua memperkenalkan diri secara proper, secara layak. Jadi silakan salam, terus siapa kalian, nama lengkap ya, nama lengkap. Kalau ingat absen sama absennya, terus kelasnya kelas apa dan apa keperluannya langsung disampaikan. Mau bertanya atau misalnya mau mengumpulkan tugas. Jadi yang pertama sekali itu karena Bapak akan menyimpan nomor kalian, jadi perkenalkan dengan nama yang lengkap dan dengan kelasnya. Nah, terus yang kedua, yang berikutnya terkait dengan WhatsApp barusan itu, kalau bisa selama sampai kalian selesai belajar itu nomor jangan diganti sehingga tugasnya itu akan tetap tersimpan gitu ya. Jadi penugasannya
kita sama-sama punya arsipnya, kalian punya arsipnya di WA kalian dan juga di WhatsApp Bapak. Jadi kurang lebih itu yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan pertama kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahamin. Jika memang ada yang ditanyakan, silahkan WhatsApp atau juga bisa juga menemui kalau misalnya nanti sudah waktunya kita bisa luring ya gitu. Jadi apapun ada masukan, saran, juga silahkan sampaikan di WhatsApp. Itu kurang lebih mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan nanti dibentuk kelompoknya segera ya. Jadi kelompok ini kalau bisa juga dari awal sampai akhir itu kalau bisa sama lah ya. Kalau kalian sopan dan juga saling membantu satu sama lain, mudah-mudahan tidak ada masalah. Belajar juga bekerja sama uh, untuk saling membantu dan tidak membebankan kepada teman yang lain. Jadi begitu Bapak akhirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning.